Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang memuliakan waktu-waktu tertentu, meninggikan derajat hamba-hambanya yang taat, dan membuka pintu pahala bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, besok adalah hari Jumat, bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa besar dan agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, ia adalah tanda kebesaran Allah, penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hadiah besar bagi umat Islam, yaitu perintah salat 5 waktu. Maka tidak heran jika banyak kaum muslimin ingin menghidupkan hari Isra Mi'raj dengan amal soleh, salah satunya dengan puasa sunnah. Namun, disinilah pentingnya ilmu, agar niat baik kita tetap sesuai dengan tuntunan syariat, tidak jatuh pada perkara yang makruh, bahkan bisa mengurangi pahala tersebut. Mari kita bahas sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi dalam satu malam. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dalam peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis atau yang disebut dengan Isra, lalu dinaikkan ke langit-langit hingga Sidratul Muntaha yang disebut juga dengan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Menurut pendapat mayoritas ulama, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait tanggal pastinya, namun umat Islam di Indonesia secara luas memperingati 27 Rajab sebagai hari Isra Mi'raj. Apakah ada puasa khusus di hari Isra Mi'raj? Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama, tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyebutkan keutamaan puasa pada tanggal 27 Rajab. Para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan secara khusus untuk tanggal 27 Rajab, baik berupa sholat khusus maupun puasa khusus. Namun bukan berarti kita dilarang untuk berpuasa. Puasa tetap boleh dan dianjurkan sebagai puasa sunnah umum, bukan puasa khusus Isra Mi'raj. Poin pentingnya yang harus kita luruskan bersama agar ibadah kita tetap berpahala, agar tidak menyelisihi sunnah, tidak jatuh pada bid'ah dan makruh, perlu diperhatikan dengan sangat serius karena 27 Rajab 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa jika dilakukan sendirian tanpa digabung dengan hari lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, kecuali jika ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa puasa Jumat sendirian hukumnya makruh, bukan haram tetapi dibenci dalam syariat. Karena Jumat adalah hari raya mingguan kaum muslimin, maka puasa 27 Rajab atau hari Jumat saja tanpa puasa Kamis atau Sabtu termasuk puasa yang makruh.
Solusi yang dianjurkan syariat agar niat baik kita tetap berada di jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi yang sangat jelas, yakni dengan berpuasa sehari sebelumnya atau pada hari ini tepatnya 26 Rajab, atau bisa juga sehari sesudahnya yakni pada hari Sabtu 28 Rajab, atau bisa juga dengan puasa 2 hari sekaligus yakni bisa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Dengan demikian kita terhindar dari puasa makruh, tetap mendapatkan pahala puasa sunnah, tetap bisa menghidupkan momen Rajab dan Isra Mi'raj. Keutamaan puasa sunnah di bulan Rajab. Rajab termasuk bulan haram yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah di bulan Rajab memiliki keutamaan, di antaranya melatih kesabaran, membersihkan jiwa, dan menghapus dosa-dosa kecil, serta menjadi persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa adalah ibadah paling ikhlas, paling tersembunyi, yang pahalanya tidak dibatasi. Puasa juga menjadi perisai dari api neraka, sarana untuk bertaubat, serta jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita sama-sama melapaskan niat puasa sunnah Jumat 27 Rajab yang digabung dengan hari lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah besok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami bersama bahwa puasa di hari Jumat saja hukumnya makruh, tetapi jika menggabungkan dengan hari Kamis atau Sabtu maka diperbolehkan. Adapun amalan lain yang dianjurkan di momen Isra Mi'raj selain puasa, di antaranya memperbanyak sholat sunnah, bersolawat kepada Nabi, istighfar dan taubat, dan membaca Al-Quran serta merenungi makna sholat kita. Karena Isra Mi'raj adalah peringatan tentang sholat, bukan sekadar perayaan biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat dan ketaatan. Maka mari kita perbaiki sholat kita renungi sholat kita, apa arti bacaannya, dan menghidupkan hari-hari terakhir di bulan Rajab dengan amal soleh, menjadikan Isra Mi'raj sebagai titik balik perbaikan ibadah kita. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.